Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita dapat berlawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita dapat berlawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Tiba saatnya kami mau terima firman Tuhan yang menjadi berita kesukaan bagi setiap kami, bahagian yang utama di dalam setiap kami. Setiap tanah hati yang terbaik sudah kami siapkan pagi hari ini untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu pagi hari ini Bapa. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kesempatan pelayanan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 dan ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Mari kita perhatikan Alkitab kita dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayat 7 ini diawali dari ayat pertama dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Yesus bicara kepada murid-murid dan kepada orang banyak yang mengikuti dia tentang anggur, tentang sebuah pertumbuhan yang baik, bagaimana anggur itu dapat berbuah dengan baik, kemudian semakin lebat, pertumbuhan yang wajar dan normal. Yesus seringkali di dalam khotbah-khotbahnya atau nasihat-nasihatnya memakai perumpamaan-perumpamaan yang humanis, yang pendekatannya begitu dekat dengan orang Israel. Kita tahu bahwa orang Israel, kebanyakan orang yang ada di Timur Tengah dan sebagainya, mereka tidak bisa lepas dari yang namanya air anggur. Gitu ya. Tetapi air anggur itu kan tidak simsalabim datang. Ya. Ada pertumbuhan, ada pohon anggur yang ditanam dengan baik, ya, yang dites kelembaban tanahnya dan sebagainya. Kemudian Yesus mendekati bangsa Yahudi saat itu untuk bicara tentang tinggal di dalam Kristus, diawali dengan dia bicara tentang pokok anggur yang benar, tentang bagaimana berbuah yang benar. Pagi ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kekristenan itu selalu bicara tentang tumbuh. Amin. Tetapi bukan tumbuh yang dipaksakan atau cangkok, enggak. Kekristenan itu adalah tumbuh dengan baik, dengan normal dan wajar tanpa sebuah kepaksaan di sana. Kekristenan adalah sebuah pendekatan Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan dengan gembira dan riang. Kenapa dalam ibadah kita pujian dulu, kita menyanyi yang girang. Orang Pantekosta dulu bilang nyanyi girang-girang. Ya. Karena memang kekristenan itu kalau kita ikut Tuhan itu menderita. Betul ada penderitaan,
Paulus katakan, aku melihat Kristus itu di dalam penderitaannya dan aku mau menjadi serupa dengan dia. Tetapi di balik semua penderitaan itu firman Allah katakan ada kemuliaan. Ya. Jadi kekristenan itu bukan dipaksa. Saya nggak tahu Bapak Ibu datang pagi hari ini karena dipaksa. Kekristenan itu bukan tentang sesuatu yang harus dipertimbangkan. Mau ibadah tapi ada pertimbangan. Harusnya bahkan ketika kita ibadah, kita nggak ada pertimbangan di sana. Kita langsung datang ibadah. Amin. Waktu bangun pagi, saudara dan saya berdoa, nggak ada pertimbangan. Doa nggak ya? Doa nggak ya? Tidur dulu dikit. Nanti pasang waker. Nggak ada. Karena kekristenan adalah tentang tumbuh dengan gembira dan riang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 15, coba kita baca. Ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di ayat-ayat pertama, kedua, dan ketiga, itu tidak ada paksaan, Bapak Ibu baca, tidak ada paksaan bahwa kamu harus tinggal di dalam aku. Tidak ada kata harus ya. Tapi yang dipakai adalah tinggallah. Ya kan? Tinggallah, ayo mari. Sebuah ajakan, kalau kamu mau bertumbuh, kalau kamu mau berbuah, kalau kamu mau buahnya lebat, maka tinggallah di dalam aku. Jadi kekristenan bukan paksaan. Kekristenan adalah mengikut Kristus dengan kerelaan, dengan sukacita, dengan riang gembira. Sehingga setiap kali Bapak Ibu mau ke ibadah, tidak ada pertimbangan di sana. Pergi enggak ya? Aduh badan kurang enak nih, enggak usah pergi ya. Lagi flu, enggak. Karena engkau datang dengan riang dan gembira. Dengan sukacita dan pengharapan. Nah, untuk dapat menjadi Kristen yang tumbuh. Kristen yang mengikut Tuhan dengan sukacita, dengan gembira tanpa susah. Ya. Siapa bilang kita enggak susah? Kita susah. Tapi ada Yesus di dalam. Bapak Ibu perhatikan Mazmur 23 ayat pertama. Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Di dalam terjemahan lain saya dapatkan begini, Daud bilang begini, Tuhan itu gembalaku, maka aku tidak menginginkan yang lain lagi. Amin. Kalau Bapak Ibu baca dalam KJV itu dikatakan seperti itu. Ya. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan apapun lagi. Kalau Tuhan itu gembala kita, kita dituntun oleh gembala kita. Nah, Bapak Ibu mari kita perhatikan kata tinggal di dalam. Ya. Jadi kekristenan itu adalah sebuah kerelaan tanpa intimidasi. Lu kalau nggak gereja nggak diberkati. Lu kalau nggak ke gereja nanti sakit penyakit. Kekristenan nggak begitu, Bapak Ibu. Kita yang seakan-akan merasa terintimidasi, benar nggak? Betul? Hari ini masih ada orang Kristen yang merasa terintimidasi kalau tidak ibadah. Masih ada? Lu soalnya ibadah, nanti Tuhan soalnya berkati lu pengusaha. Itu intimidasi sudah. Itu bukan kerelaan. Lu soalnya ibadah, nanti lu pun sakit gula tambah parah. Lu soalnya ibadah, Tuhan soalnya jaga. Saudara, kasarnya begini. Saudara enggak doa pun Tuhan jaga. Karena untuk saudara, dia kasih turun Yesus beri diri untuk saudara dan saya. Lalu harga dari pengorbanannya itu cuma sekedar tentang kesetiaan kita yang terintimidasi ini. Saya pagi ini ingin membangun sesuatu kepada saudara. Mari kita ubah sedikit paradigma kita tentang kalau mau diberkati ibadah. Sehingga ibadah menjadi transaksional. Betul enggak saudara? Transaksional. Ada seorang bilang begini sama saya begini. Kalian gembala itu khotbah saja. Kalian tidak usah menilai jemaat itu setia atau tidak setia, dia bilang begitu. Terus saya bilang sama dia, indikator penilaian dari firman yang diberikan oleh kami dan melihat pertumbuhan dari jemaat itu dari apa? Saya bilang, dari kesetiaannya, dari perubahan sikap hidup. Itu kan indikator, itu kan penilaian. Saya bilang. Lalu kami tidak punya hak sama sekali untuk menilai. Lalu firman yang kami sampaikan itu akan menjadi kesia-siaan.
Sebab itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu pagi ini, ketika dia bicara tentang anggur, dia bicara kepada orang Israel, kalau kamu mau anggur itu berbuah, maka kamu harus menempel dengan pokoknya. Kamu harus tinggal. Yesus tidak bicara tentang harus. Bahkan ketika dia ada di Taman Getsemani, bahkan dia dapat memilih untuk tidak memberi diri bagi saudara dan saya. Betul gak saudara? Dia masih ngomong sama Bapak, kalau boleh, kalau bisa, artinya pilihan. Kekristenan itu sebuah pilihan untuk hidup bersama dengan Tuhan dengan gembira. Jadi kalau pagi ini masih ada Bapak Ibu yang datang duduk karena mau diberkati, jangan ibadah. Rajin ibadah supaya cepat dapat jodoh, jangan ibadah. Sekarang banyak kok aplikasi untuk cari jodoh, gampang, cepat. Mau yang kualifikasi kayak apa, semua ada. Tapi kekristenan bukan itu. Tentang sebuah paksaan untuk keibadah. Nanti gembala bilang apa? Ibu rohani bilang apa? Para pelayan wajib loh. Kalau mau jadi pelayan di Kalvari harus ikut doa, berat. Saudara datang doa juga, cuman karena mau pelayanan hari Minggu. Saudara datang juga karena mau main musik hari Minggu. Datang doa hari Rabu, Minggu lu mau melayani. Tuh, istri-istri sering ingatkan suaminya begitu. Bapak Gembala omong terus, harusnya dari mimbar ini Gembala tidak akan bilang lagi begini, Bapak Ibu yang melayani lakukan dengan tanggung jawab. Enggak harus lagi. Betul Bapak Ibu? Bisa bilang amin? Harusnya tidak ada himbauan lagi dari mimbar ini untuk kesetiaan Bapak Ibu. Karena pilihan untuk menjadi Kristen adalah pilihan tanpa sebuah paksaan. Saya berulang-ulang kali, saya ingin tekankan kalimat ini. Dan mari kita akan lihat kata tinggal dari ayat yang ke-7, saya baca sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ingin kita pisahkan kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita jangan lihat dulu itu, pisahkan dulu itu dan kita mau melihat jikalau kamu tinggal di dalam aku. Saya coba memperhatikan di dalam terjemahan aslinya. Bapak Ibu, saya selalu ingin pakai ini supaya Bapak Ibu belajar, saya belajar, Bapak Ibu belajar. Di dalam terjemahan bahasa Yunani dipakai kata meno. Meno, tinggal itu meno. Saya pikir yang cocok itu apa ya? Kata tinggal atau kata meno itu yang cocok apa? Dalam terjemahan KJV tidak dipakai kata stay, tapi kata yang dipakai di sana adalah kata abide. Abide itu artinya, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kata meno itu atau tinggal itu yang pertama adalah mereka yang tinggal adalah mereka yang tunduk kepada sang empunya tempat itu. Kalau kita pakai kata stay itu hanya menumpang atau tinggal sementara. Tapi kata abide itu artinya tinggal untuk selama-lamanya. Kekristenan bukan menumpang. Kalau hati lagi happy, ibadah. Kalau usaha lagi maju, ibadah. Kalau lagi seret, jangan ibadah dulu lah. Kenapa enggak ibadah, Bu? Bapak kenapa enggak ibadah? Lagi ada masalah Bapak Gembala, nanti kalau udah reda. Itu Bapak Ibu jadi anak Tuhan yang stay. Tinggal di mana? Di hotel mana? Kekristenan bukan tinggal di penginapan. Yang hanya beberapa waktu, tidak. Kekristenan pilihan seumur hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku. Amin. Kekristenan bukan numpang aja. Tinggal sementara 3-4 hari lah. Ayo setia. Karena lagi ada masalah nih, setia. Nanti begitu udah normal, udah baik, udah semua udah safe lagi. Goodbye. Karena cuma tinggal sementara. Karena cuma numpang. Bapak Ibu yang tepat adalah dunia ini kita cuma menumpang.
Itu tepat. Dunia ini hanya sementara, ini bukan tempat tinggal kita. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, itu bicara tentang kekekalan. Hidup hari ini dan hidup untuk selama-lamanya. Kita akan mati tetapi tidak habis cerita di situ. Karena kita semua mempertanggungjawabkan. Yang pertama, kata tinggal di sini, yang pertama adalah tunduk kepada aturan Tuhan. Tunduk kepada si empunya tempat. Kalau Bapak Ibu tinggal di hotel itu ada aturan tinggal di sana. Ya, nggak boleh pakai ini, handuknya jangan dibawa pulang, botol airnya begini ada aturan. Tapi itu sementara. Ya. Tinggal di dalam Kristus artinya ada penundukan secara total. Bukan mana yang kita mau. Oh, kalau yang pasal ini bolehlah. Tapi pasal ini enggak lah. Bukan buat saya, itu buat saya. Aturan firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu. Yang awal dan yang akhir. Kita harus tunduk. Apapun itu, penundukan itu perlu. Saya singgung sedikit di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ dikatakan, coba kita baca. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tidak ada paksaan di sana, tetapi Yesus bilang di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, maaf, harus dipotong. Ini Yesus ngomong gak sambil marah-marah, dia bicara kepada murid-murid dan orang banyak. Bagaimana mau berbuah kalau kita tidak tunduk kepada otoritas? Saudara, tunduknya apa? Menempel. Menempel itu berarti tidak ada batas. Menyatu. Sehingga aturan-aturan firman Allah itu menyatu dengan kita. Tidak aturannya di sana, kita di sini enggak. Maka Yesus bilang, kamu harus berbuah. Mau berbuah seperti apa? Menempel dengan pokok anggur. Menyatu, tinggal di dalam. Tunduk kepada aturan. Kemudian Yesus katakan apa lagi? Bila engkau tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong. Disisihkan. Saya baca dalam sebuah buku tentang anggur. Kenapa ranting yang kering itu harus dipotong? Karena sebenarnya ketika ranting itu masih ada di situ dan dia tidak berbuah, dia terus menyedot makanan. Dia terus menyedot makanan. Dan dia akan membuat ranting yang berbuah itu menjadi kurus. Karena walaupun dia tidak berbuah, dia tetap ngambil makanan. Hari ini banyak orang Kristen seperti ranting yang tidak berbuah. Tetap gereja, tetap ibadah, tapi nggak ada buah. Kering, tapi tetap makan. Ya toh? Tetap dengar firman, oh ibadah dia. Tetap dengar firman, tapi tidak berbuah. Kenapa? Karena tidak menempel dengan baik. Ini yang dikatakan kata meno tadi. Tinggal, menempel, lekat, tunduk, loyal kepada aturan firman Allah. Berapa banyak orang Kristen hari ini jadi ranting kering, Bapak Ibu? Menempel sih dengan pokok. Tapi dia jadi rayap dalam gereja. Tahu rayap? Tidak kelihatan mata. Dia bergerak dan merusak pelayanan. Karena jadi Kristen tetapi tidak dengan gembira dan riang. Ya. Lihat orang bertumbuh, lihat orang maju, lihat orang diberkati. Dia yang, orang Kupang bilang dia yang sesak. Dia yang gak terima lihat keberhasilan orang. Orang kesana kemari, dia yang sibuk. Dia kayak banyak uang aja. Ini ranting yang gak berbuah. Karena dia gak berbuah, dia urusin orang yang berbuah. Tapi kalau dia berbuah, dia akan menikmati buahnya sendiri tanpa pusing dengan buah yang lain. Betul ya? Nah ini perlu tinggal meno tadi. Tunduk saudara. Filipi 3 ayat 10 berbunyi begini.
Ini pengakuan dari Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bahkan Paulus katakan kerinduan yang dia kehendaki untuk mengenal Kristus bukan hanya tentang kesenangannya, tapi dia katakan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau engkau tinggal di dalam Kristus menjadi pilihanmu yang gembira dan riang itu, maka setiap aturan firman Allah itu akan menempel, akan menyatu dengan engkau. Setiap engkau dengar firman Allah, engkau seperti mendengar suara Allah yang dekat di telingamu, bukan jauh. Bukan. Karena udah nyatu, udah kawin, udah menyatu, udah menempel. Dan pasti ada penundukan di sana. Pasti ada penundukan, saudara. Paulus katakan supaya aku menjadi serupa dengan dia. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia serupa gambar dan rupa kita. Amin. Untuk menjadi gambar dan rupa Allah kita harus tunduk, setunduk-tunduknya, seloyal-loyalnya. Tunduk kepada aturan yang dibuat, bukan aturan yang kita buat. Bapak Ibu mau satu hari doa 5 kali, 6 kali pun gak ada pengaruh dengan kasih Tuhan untuk engkau. Yang ada artinya perhatiannya semakin besar kepada engkau. Tapi kasih Tuhan itu peratapan katakan selalu baru setiap hari. Itu kasih Tuhan. Dia tidak pernah berubah walaupun engkau berubah. Dia tetap konsisten dengan janji. Tinggallah di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, kata tinggal itu bukan hanya bicara tunduk saja, tapi patuh. Tunduk artinya mengiyakan perintah. Yang kedua, patuh, taat. Saya lebih suka dengan kata respect, hormat, menghargai. Amin Bapak Ibu. Hubungan Kristus dan gereja itu seperti hubungan suami dan istri. Saya ulang-ulang bicara di mimbar ini, setiap pagi seorang ibu bikin sarapan untuk suaminya. Pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun, tidak pernah ada kata bosan. Atau ada istri-istri yang pagi-pagi bilang gini sama suaminya, Pak, su 30 tahun, besu bosan, tiap hari bikin kasih lu sarapan. Ada? Ada di sini? Pak Jimmy begini tapi sambil lirik sama Mak Tin, saya tidak tahu. Ya. Tidak ya, setia tiap hari bikin kopi. Ya. Ada istri yang lalu bilang, su 30 tahun nih, su bisa berhenti kok. Su bisa istirahat sedikit beta kok. Saudara kalau mau istirahat kayak saya, makan gak makan, masak gak masak, bodo amat. Gitu kan? Bangun pagi, bangun siang, gak ada yang diurus. Anak-anak udah gede semua. Kalau mau kayak saya sih, tapi jangan. Ya kan? Jangan. Gitu kan? Ada rasa hormat di sana. Saudara waktu janji nikah tidak ada kalimat di sana yang mengatakan saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan gembala, hadapan saksi bahwa seumur hidup saya akan bikin kopi untuk suami saya. Saya akan cuci dia punya baju. Pernah? Tidak ada satu janji nikah yang seperti itu. Karena itu tidak perlu dibuat janji, tapi itu sebuah rasa menghargai. Itu respect, itu hormat kepada pasangan kita. Ayah saya setiap hari ingatkan ibu saya, obat. Ya gak pernah bosan. Obat, Ma, udah minum obat, Ma. Ibu gembala kalau udah makan kadang dia lupa obat gulanya. Diingatin, papa saya gak pernah bosan. Ibu saya kena gula udah mau 20 tahun. Setiap hari dia ingatkan itu, gak pernah bosan. Kenapa? Respect. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, gak ada paksaan di sana. Amin, Bapak Ibu. Gembala gak perlu bilang, ingat jemaat hari Rabu kita ada doa. Udah gitu nanti hari Rabu ketua rayon mulai bilang di setiap grup, jangan lupa jemaat sebentar ada doa. Mana ketua-ketua rayon di sini? Untung ketua rayon di sini rajin-rajin Bapak Ibu, walaupun mungkin
Kadang sesak juga sih. Ada ibadah gabungan. Jawabannya cepat, siap ibu, siap ibu, siap ibu ketua, siap. Yang bilang kata siap tadi itu dia yang gak datang. Gak ada dia di gereja. Kenapa? Karena kita tidak respect kepada Tuhan. Artinya kita belum tinggal. Artinya saudara hanya menumpang. Mari kita periksa diri kita pagi ini. Tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah lihat suami kita, lihat diri kita. Saudara adalah orang yang tinggal, baik, atau saudara orang yang stay, yang sewaktu-waktu saudara bisa pindah kontrakan. Maka tidak ada respect di sana. Filipi 2 ayat 8 katakan Kristus taat sampai mati. Dia taat sampai mati. Dia gak ngomel sama bapaknya. Udah lahir di kandang hina. Begitu sudah mau selesai pelayanan dipukul, dicambuk, dihina. Enggak, dia gak ngomong gitu. Dia setia sampai akhir. Kristus takut kepada bapaknya? Enggak. Dia bisa bicara kepada bapak kok. Bapak kalau boleh cawan ini lakukan. Dia gak takut. Karena pengorbanannya tidak diintimidasi. Surga tidak pernah mengintimidasi Yesus untuk kasih hidupnya buat saudara dan saya. Maka pagi ini jangan terintimidasi untuk ibadah. Tapi karena saudara respect dengan dia. Itu kata tinggal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu kata tinggal di sana artinya diam. Atau sebuah ketenangan. Ini bicara tentang karakter. Karakter tempat kita berdiam yaitu Kristus adalah karakter yang tenang. Amin. Menghadapi apapun dia penuh dengan ketenangan. Bahkan dihakimi oleh orang-orang banyak yang tidak menyukai dia. Yesus mengambil jalan untuk diam. Dia menunjukkan ketenangannya bahkan dengan jalan yang tertati-tati menuju bukit Golgota. Dia tenang. Itu bicara karakter. Hari ini masih banyak anak Tuhan baru aja keluar gereja. Baru aja keluar gereja. Sampai di pengkolan itu ada motor yang nyalip. Goblok lu. Bego. Betul Bapak Ibu? Betul apa benar? Pakai mata dong. Mata taruh di mana? Itu karakter. Tetapi kalau kita memilih untuk tinggal di dalam Kristus, maka ada ketenangan di dalam setiap situasi hidup kita. Dunia gak tambah baik, saudara. Ini dunia tambah jahat loh. Ya. Dan kalau saudara merasa dan menilai, hari-hari ini perputaran waktu begitu cepat. Sangat cepat. Kita sementara berlomba dengan waktu kita. Kita sementara berlomba dengan garis akhir kita. Tapi masalahnya kita tinggal gak di dalam dia. Mazmur 112 ayat 7 bilang begini. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ada ketenangan. Ada keleluasaan. Ada kelegaan saudara. Kalau kita tinggal di dalam Kristus. Maka anggur itu dapat berbuah dengan baik karena ada ketenangan. Coba hari ini saudara pindahin dia ke sini, bawa ke sana. Aduh ini kurang kena matahari, pindah lagi. Bisa berbuah enggak? Enggak bisa. Karena untuk menanam anggur itu sendiri itu dipasang tiang-tiang untuk tempat dia bertumbuh itu. Menggeletak itu. Itu tidak mudah bukan? Lalu pindah sana, pindah sini. Enggak ada ketetapan hati di sana. Dia tidak takut kepada kabar celaka. Dia tidak takut, dia tidak ragu karena ada ketenangan di dalam Kristus. Bapak, Ibu pagi hari ini kalau engkau sedang dalam keadaan yang tidak tenang, periksa kembali engkau sedang memilih tinggal di mana. Engkau sedang memilih diam kepada siapa? Kepada dunia ini atau kepada Kristus? Kepada pekerjaanmu atau kepada Kristus? Kepada orang-orang di sekelilingmu atau kepada Kristus? Satu orang bilang begini. Saya ini yang penting anak-anak bikin senang. Jangan bikin sakit kepala, jangan bikin sakit hati. Saya sehat.
Kebahagiaan kita tergantung pada manusia kah, saudara? Kalau kita menggantungkan bahagia kita kepada manusia, saudara, kita cepat mati. Bisa stres kita karena kita menggantungkan diri kita kepada orang lain untuk sukacita kita. Makanya saya bilang kekristenan adalah kegembiraan. Kita berdiri sendiri dan melihat Tuhan dengan kegembiraan. Bukan lihat manusia. Berapa banyak istri-istri yang hidup dengan tekanan karena lihat suaminya. Berapa banyak suami yang tekanan hidup gak bahagia. Makanya saya suka bilang perkawinan itu bukan bicara waktu yang panjang hidup bersama. Tapi bicara tentang riang dan gembira hidup bersama. Ada orang 50-60 tahun ditanya happy gak sama suami? Aduh gak happy, gak pernah senang, gak pernah bahagia, gak pernah gembira. Tetapi memilih untuk tetap diam kan di sana. Bagaimana anggur bisa berbuah lebat kalau tidak ada ketenangan? Tidak ada Bapak Ibu. Sebab itu pilih untuk tinggal dalam Kristus. Ada ketenangan di dalamnya. Yang keempat, kata tinggal di dalam Tuhan itu artinya bertahan atau tahan. Tumbuhan itu dirancang dengan baik oleh Tuhan kita si pencipta itu. Sehingga tumbuhan itu akan begitu kuat di setiap musim. Gitu ya. Kami dulu tanam pohon mangga yang sekarang berbuahnya luar biasa. Baik sekali itu di Ebufu dulu. Dengan Bapak Gembala. Ada musim di mana angin begitu kencang, jadi dia baru mau berbunga. Bunga itu kemudian gugur karena musim angin yang kencang. Tetapi ada beberapa bunga yang tetap bertahan dan berbuah. Ya, Bapak Ibu. Ditanam di tempat yang sama, dari pohon batang yang sama, dari induk yang sama, dari ranting-ranting yang sama, tetapi kemudian ada yang ketika berbunga, bunganya gugur dan ada yang bertahan di situ. Dirancang untuk bertahan di dalam semua situasi. Saya mau bilang begini pagi ini, kita yang memilih untuk tinggal di dalam Kristus, memilih menjadi Kristen, tinggal hidup bersama dengan Kristus, adalah mereka yang bertahan di dalam semua situasi kehidupan. Amin. Akan tahan. Mereka akan tahan uji. Karena tempat kita tinggal itu memelihara kita dengan baik. Menempel dengan baik. Yakobus 1 ayat 12 bilang begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila mereka tahan uji, mereka kemudian akan muncul sebagai pemenangnya. Hidup di dalam Kristus tidak pernah dijanjikan saudara akan happy, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada sakit penyakit. Oh ada saudara. Tetapi kita aman karena kita tinggal, kita berdiam di pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan kalau saudara periksa kesehatan saudara, seorang dokter pun bahkan gak bisa bertanggung jawab atas kesehatan saudara. Dia akan katakan, makanya ibu hidup sehat, makan sehat, olahraga ya bu. Bukan di tangan seorang dokter, tapi di tangan kita. Tapi ketika kita memilih Kristus, tinggal di dalam Kristus, dikatakan, kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, saudara. Maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Berapapun kuat angin itu datang menerpa kita, kita akan tetap bertahan. Karena kita penuh dengan kegembiraan mengikut Kristus, saudara. Inilah yang akan kita temukan ketika kita tinggal di dalam Kristus. Bagian 2 dikatakan, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita bukan hanya tinggal, tapi kita terima perkataan Kristus. Kita terima berita Injil, kita terima berita kesukaan. Iman kita dirawat. Kita bukan hanya tinggal, tapi kita terima berkat firman. Kejadian 1 ayat 1 katakan sampai ayat yang ke-26. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, dia hanya berfirman. Kejadian 12 dikatakan ketika dia datang kepada Abraham, dia berfirman kepada Abraham. Dia menjanjikan begitu banyak hal kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau, aku akan menjadi berkat bagi semua bangsa yang ada di muka bumi. Ketika Abraham keluar dari tanah Ur, Abraham hanya dengan istri berdua. Tidak ada anak di sana.
Tapi janji Tuhan, Tuhan bilang, Abraham, bahkan keturunanmu seperti debu di tanah. Kalau ada yang bisa menghitung jumlah debu di tanah, maka seperti itu keturunan. Apakah Abraham sudah mendapatkan? Tidak. Abraham belum mendapatkan. 25 tahun waktu menunggu sampai kelahiran seorang Ishak. Abraham digoda, Abraham diuji. Si Sarah datang, ngomong sama Abraham. Itu kan ada pelayan-pelayan saya. Hampiri satu orang dan kita punya keturunan. Ternyata jalan keluar dari Sarah salah. Menyakiti hati Sarah. Tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kegembiraan. Karena pilihannya salah, Bapak Ibu. Apakah ketika lihat Ishak Tuhan langsung bilang, oh ya udah Ishak aja? Enggak. Tuhan akan menyelesaikan semua janjinya dalam hidup kita, saudara. Apapun situasi hidup kita, Dia selesaikan. Dia kerjakan itu kalau kita tinggal di dalam Dia. Kalau hari ini saudara dengar firman, saudara mengimani, saudara dengar itu dengan baik. Firman Allah katakan semua akan jadi. Ketika Dia berfirman, maka semua jadi. Yang bagian terakhir dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sudah lengkap di dalam Kristus, maka barangkali tidak ada lagi yang bisa kita minta lagi. Amin. Masih adakah mulut kita untuk bicara, Tuhan saya minta ini, ketika kita sudah tercukupi di dalam Kristus? Ketika kita sudah lengkap di dalam Kristus, bahkan mungkin bagian terakhir ini tidak kita lakukan lagi. Karena kita tercukupi di dalam Kristus. Ini ayat yang paling disukai dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja. Tapi tadi malam ketika saya baca ini, saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, kalau saya tinggal di dalam Kristus, kalau saya terlengkapi, kalau saya tercukupi, apa masih bisa bibir ini bilang, Tuhan saya minta sesuatu. Masih bisa, saudara? Makanya Daud bilang, karena engkau gembalaku, aku tidak menginginkan yang lain lagi. Bahkan sekedar untuk meminta sesuatu kita sudah gak mampu. Karena kecukupan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu tinggal di dalam Kristus. Menetap di dalam Kristus. Bergembiralah menjadi orang Kristen. Jangan hidup di bawah intimidasi. Tinggal di dalam Dia dengan nyaman. Maka engkau akan lihat firman Allah katakan engkau akan berbuah dengan sangat lebat. Bukan Dia yang bikin kita lebat. Kita yang berbuah lebat. Karena kita menempel dengan Kristus. Hiduplah di dalam Kristus. Pilihlah Kristus untuk menjadi tempat tinggal saudara sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri.